Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grupnya Bakri dan beberapa yang di request. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga Energi, keempat Dewa, kelima PKTR, keenam AMMN, ketujuh Bull, ke-8 BP, ke-9 TKIM, ke-10 INKP, ke-11 Atla, dan terakhir MHKI. Lanjut, saham pertama ada Bumi yang ditutup di harga 93 menguat 1,08%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell 827 juta. Kalau dibakar semuanya, Bumi ada akumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Bumi saat ini lagi mencoba mempertahankan area support, tapi menurut saya ini mencoba bisa rebound minggu depan. Ya mudah-mudahan lah ya. Yang penting ini aja Bapak Ibu, kalau ada kebeli di area red sideways-nya ini, supportnya pakai aja 90. Jebol 90 ya sangat mungkin ke 85-80. Udah gitu aja. Kita lihat aja minggu depan seperti apa. Kalau dilihat Jumat subuh itu Newcastle Call-nya ditutup menguat 1,36%. Tapi kan ada satu hari perdagangan lagi nih ya. Hari Jumat ini ada perdagangan. Nah kita lihat aja kalau dia terus menguat dan kalau bisa di atas 150 sih menarik. Cuman ya itu Bumi mudah-mudahan lah ya bisa rebound. Kita lihat aja minggu depan. Kalau ada buying power tuh kayaknya menarik juga minggu depan ya. Cuman perlu konfirmasi, perlu melihat dulu gimana kondisinya hari Senin minggu depan. Itu aja untuk Bumi. Tapi Bumi ini mulai sideways, kayaknya mulai ada perlawanan. Bisa ada potensi ditarik naik ya. Cuman ya perlu konfirmasi. Itulah perlunya melihat kondisi buying power. Untuk Bumi lanjut. Saham kedua ada BRMS yang ditutup di harga 150 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya BRMS ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. BRMS semoga bertahan di atas 150. Kalau melihat harga SAU-nya ini turun dalam ya. 2 hari dia turun 3,8%. Jadi ya kita lihatlah seperti apa respon market untuk BRMS. Pokoknya kalau BRMS nih jebol 150 indikasi false break. Darahnya 140 ya. Jadi kalau saya lebih ke wait and see untuk BRMS. Belum bisa mengkonfirmasi juga. Tapi kalau benar ini minggu kemarin, maksudnya 2 minggu yang lalu itu swing low, ya mestinya nggak turun ya di bawah 100 berapa nih? 150. Kalau dia rebound sih juga menarik untuk BRMS nih. Kita lihat lah ya. Perlu konfirmasi minggu depan tuh arah saham kemana kira-kira. Lanjut. Ada Energi yang ditutup di 190 terkoreksi 1,04%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Energi di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. Energi belum kembali ke atas 200, belum menarik. Wait and see aja dulu kalau untuk Energi, dan kelihatannya Energi ini lebih condong arahnya ke bawah daripada ke atasnya. Nantilah Bapak Ibu perhatikan lagi ya. Mungkin nggak bisa rebound ya. Perlu lihat dulu Senin. Kalau saya nggak berani ngambil sekarang karena lebih condong dia melanjutkan penurunan. Walaupun mungkin bisa aja rebound. Tapi kalau kita cuman menebak-nebak gitu, ini kayaknya rebound, tapi kondisinya nanggung seperti ini, chartnya saya lebih ke wait and see ya. Sayang duitnya daripada nyangkut lama kan. Karena dia sudah jebol 200 dan pola dead cat bond tuh sudah terlihat nih. Ini dua candle ini pola dead cat bond, jadi lebih condong arahnya tuh 180 untuk Energi. Wait and see aja ya untuk Energi. Lanjut, ada Dewa yang ditutup di harga 59 terkoreksi 1,66%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya Dewa ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. Dewa saat ini kalau saya nunggu Dewa, nunggu dia tembus 665 ini aja, baru saya perhatikan nanti. Kalau nggak tembus itu ya nggak dulu deh. Tapi kalau Bapak Ibu mau curi start ya, mau sabar, kayaknya Dewa ini naik dan ya siap stop loss di bawah 56 atau 54 ya silahkan. Berarti 8% dengan reward. Kalau dia harga beli saya buy on record, Bapak Ibu udah floating profit 11%. Tapi resikonya ya Bapak Ibu nunggu dan cut lossnya 8%. Siap nggak dengan resiko sabar menunggu dan cut loss 8%? Kalau siap ya bisa beli dulu ya. Untuk Dewa saat ini lebih menarik kalau dia tembus 66 karena di situ ada EMA 200. Nah, kalau tembus tuh serius naik harusnya loh ya untuk Dewa. Lanjut, ada PKTR yang ditutup di harga 116 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya PKTR diakumulasi.
Langsung saja ke tekniknya, PKTR kayaknya mempertahankannya, tapi lebih konfirmasi kalau dia kembali ke atas 120 dulu. Ya, balik ke atas 120 baru Bapak Ibu perhatikan. Di bawah itu jangan dulu lah ya. Tapi kayaknya mulai ada perlawanan nih. Dia mencoba turun, tarik naik, turun naik. Nah, kalau dia konfirmasi breakout Senin atau Selasa ya sinyal bagus, minimal 130 134 itu arahnya. Ya, ada potensi upside 10 sampai 11%. Yang penting breakout dulu 120. Titik amannya 120, bergerak di atas 120 aman PKTR. Mudah-mudahan lah seperti itu. Lanjut, ada MMN yang ditutup di harga 10.550 menguat 0,47%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibongkar sebenarnya MMN didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, MMN ya janganlah, jangan dipaksa. Ngapain ngambil beli saham seperti ini? Memang bisa naik. Kalau masih skenario-nya ditarik naik, rencananya masih naik ya bisa naik. Tapi resikonya besar. Mau nggak Bapak Ibu stop loss di bawah 10.000? Kalau menurut saya seperti itu, ini tutup aja 9.500, kemungkinan jebol. Bisa sampai 9.000 dan 8.800 itu. Jadi skip aja dulu untuk MMN yang sudah punya. Kalau profit tipis mending bungkus saja. Profit 2%, 3% mending bungkus daripada beresiko balik BEP dengan kondisi sekarang. Ya, kalau dilihat MACD-nya masih kuat naik. Cuman ya itu kayaknya seller muncul terus tuh, coba naik ada seller muncul, coba naik seller muncul. Takutnya tiba-tiba sih dibuang. Ya, kalau Bapak Ibu mau trading cepat area atas ini yang penting tahu gimana tekniknya aja, di mana harus stop loss-nya. Ya, melihat ciri-cirinya benar nggak kuat naik Senin besok. Kalau memang pas jam market lihat AMMN. Itu aja untuk AMMN. Tapi kalau untuk swing skip saat ini. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada bull yang ditutup di harga 136. Terkoreksi 2,15%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya bull ada akumulasi. Tapi bull ini susah benar naik ya. Dia coba 145 gagal lagi. Nah, ya sideways lagi dan mau bentuk ekor ya. Tempat turun 129 naik lagi dia 135. Kita lihat aja lah nanti ya. Untuk bull saat ini kalau saya lihat sih lebih condong arahnya ke atas. Cuman karena ini saham repo, kadang dia turun juga ya, ganggu psikologis retail. Cukup volatil lah pergerakannya. Kenapa? Ekor-ekornya tuh panjang bisa turun. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli bull nih spare-nya agak jauh. Mungkin 126. Nah, seperti ini bisa. Pokoknya kalau dia sentuh lagi ya udahlah, pejam mata aja. Ya udah, kalau rezekinya, kalau bukan rezekinya ya kena cut loss ya biarin. Ya, targetnya mana 150. Terus dibuat 1/2 kalau berminat ya. Kalau saya lihat sih bull lebih condong arahnya mencoba ke atas. Ini dia paling membentuk swing low-nya dulu. Cuman nih Bapak Ibu, ekornya ini yang bikin ganggu psikologis ya. Itu ya tergantung lah bagaimana strateginya untuk bull. Tapi kalau saya lihat sih lebih condong arahnya ke atas. Lanjut, ada BP yang ditutup di harga 79 menguat 29,5%. Kalau dilihat data asing net buy. BP belum laporan keuangan ya. Jadi seperti itu, asing kalau dilihat broker semarinya ada akumulasi, tapi ya sepertinya crossing bareng juga BP ini. Ini kan saham repo juga. Nah, yang seperti ini nih ya. Kalau saya sih skip aja lah, jangan dipaksa. Atau lihat Senin, siapa tahu bisa dimanfaatin untuk trading cepat ODT scalping. Ya kalau ada buying power naik-naik 3-4 tick itu kan lumayan. 4% 5% kalau dikasih ya bungkus. Jangan takut. Kalau untuk swing saat ini kalau saya lebih skip aja lah untuk BP ya. Lebih cocoknya di scalpingin aja. Kalau memang ada buying power ikutan masuk untuk BP. Lanjut, ada TKIM yang ditutup di harga 8.825 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya TKIM diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. TKIM belum juga. Kalau menurut saya lebih wait and see, yang belum punya, yang punya ya kalau cuan-cuan tipis sih bungkus saja daripada beresiko ya. Kalau dilihat time frame bulanan ya, karena minggu depan tuh kan terakhir bulan ini volumenya kecil ya. Dan 4 bulan dah naik. Bisa ada koreksi. Kalau menurut saya, ini saya melihat di time frame bulanan ya. Kalau dia koreksi 8.000 tuh lebih menarik. Coba lihat time frame weekly-nya. Nah ya, jarang-jarang terjadi yang seperti ini nih.
Tapi pasti ada balasannya nggak? Pasti ada balasannya. Lihat historinya nih dulu. Nah, habis itu swing bawah ya. Tapi kita lihat aja lah. Apakah dia ke 10.000 dulu? Oh, kalau 10.000 sih kayaknya berat juga ya. 9.500 lah mungkin. Cuman Bapak Ibu perhatikan MACD-nya tuh tajam ke atas. Masih oke lah. Tapi harga belinya bagi yang belum punya itu nanggung. Nantilah kalau dikasih koreksi 8.000 tuh menarik. 8.000 atau 7.800-an. Kita lihat, tunggu aja dia membentuk swing low. Pasti ada membentuk swing low-nya, nggak naik-naik terus saja. Kalau dia naik-naik terus saja gimana? Ketinggalan dong. Ya udah, bukan rezekinya di situ, daripada maksa resikonya lebih besar kan. Mending wait and see saat ini untuk TKIM. Seperti itu aja. Lanjut, ada INKP yang ditutup di harga 9.625 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya INKP diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. Nah, kalau Bapak Ibu mau grup kertas TKIM-nya dan naik tinggi, ini INKP yang masih di area sideways-nya. Momentumnya minggu depan harusnya, karena sideways range pendek itu antara ditarik naik dan turun. Condongnya kemana kira-kira arahnya? Kalau saya lihat arahnya condongnya ke atas, karena akan membentuk pola important holder dengan target kenaikan tembus 10.000 minggu depan, arahnya Juni 10.800. Lumayan kalau dikasih 8% dari 10.000 itu kan ke 10.800 8%. Adalah bisa peluang untuk NKP. Jadi NKP masih bisa dibeli ya. Kalau mau pakai stop loss di bawah 9.400 itu aja. Untuk NKP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Atla yang ditutup menguat 3,03% ke harga 68. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Atla di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. Atla dia naik berapa harga terendahnya kemarin? 55 ya. Lumayan nih. Ya bagi yang perhatikan ya, dia mantul. Cuman kalau menurut saya ini mantul sesaat, lebih condong kemana ya? Ya kalaupun bisa naik ya mungkin 80 lah. Maksimal 80. Terus tetap kemungkinan besar Atla ini 50. Kemungkinan besar loh ya. Pandangan saya. Pokoknya hati-hati kalau Atla ini di bawah 80. Titik amannya menurut saya untuk Atla saat ini tuh 80. Di atas 80 titik aman. Di bawah 80 berpeluang ke 50 untuk Atla. Itu aja. Skip lah bagi Bapak Ibu yang swing, mending janganlah beli saham ini. Mending beli Big Bang tuh, lagi tertekan, lagi murah-murahnya tuh, daripada beli saham seperti ini ya. Tapi kalau suka juga silakan. Cocoknya yang seperti ini di trading scalping, ODT, fast trade. Ada pantulan-pantulan itu bisa dimanfaatin cuan bungkus. Itu ya untuk Atla. Lanjut, saham terakhir ada MHKI yang ditutup di harga 206 menguat 3,51%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya MHKI di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. MHKI ini juga sahamnya kurang bagus ya. Kalau nggak salah ini daur ulang sampah ya. Koreksi kalau salah ya. Ya memang 200 tuh support yang harus dijaganya. Pokoknya minggu depan jebol 200 atau 194 gagal. Lanjut ke bawah. Pokoknya koreksi Senin aja. Di bawah 200 ke bawah. Kemana arahnya? Ya ke low-nya dulu. Pas open market waktu itu tuh. Di IPO-nya 130-an arahnya. Bisa jadi ke situ ya. Untuk MHKI mungkin nggak bisa rebound. Harus lihat kondisi market Senin dulu. Karena memang ini level psikologisnya antara dia mencoba teknik rebound dulu atau langsung dibuang sama market makernya. Ya bisa jadi juga market maker tuh kan mancing retail dulu di teknik rebound dulu, mantul sedikit. Wah, retail optimis baru diguyurnya. Nah, hati-hati ya. Pokoknya 200 tuh hati-hati, jebol itu sinyal lebih condong ke bawah untuk MHKI. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau mau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya
dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.